materi kita hari ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen. Nah, di dalam teks cerpen, sebelum kita ke teksnya, kita harus ketahui dulu yang dimaksud dengan teks cerpen adalah sebuah teks yang di dalamnya berisi narasi atau cerita rekaan ya, maksudnya jadi bukan yang sebenarnya atau fiksi. Nah, untuk teks cerpen unsur-unsurnya itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, kalau untuk unsur ekstrinsik itu berada di luar teksnya. Sedangkan unsur intrinsik ini termasuk ke dalam unsur yang ada di dalam teks cerpen. Itu dengan kata lain unsur-unsur yang membangun sebuah teks cerpen tersebut. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah unsur-unsur pembangun teks cerpen atau yang termasuk ke dalam unsur intrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik itu ada apa saja? Nih, bisa kalian lihat di sini. Yang ke satu itu ada tema, kemudian yang kedua ada alur, kemudian yang ketiganya ada tokoh. Kalau tokoh pasti nempel dengan penokohan atau wataknya ya. Kemudian yang keempat adalah latar, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam adalah amanat. Nah, itu untuk unsur pembangun teks cerpen. Kita bahas satu-satu mulai dari tema. Nah, untuk tema seperti biasa nih kalau kita akan membaca atau membuat sebuah teks, pasti ada temanya. Nah, tema di sini berarti apa? Gagasan atau ide pokok dari sebuah cerpen. Di sini karena cerita pendek ya yang di ininya. Nah, untuk contoh tema bisa bermacam-macam, seperti misalnya keadilan, persahabatan, keluarga, atau misalnya percintaan, apalagi lah banyak gitu ya untuk contoh tema. Ini disesuaikan dengan si pengarangnya. Atau bisa juga disesuaikan dengan keadaan waktu dia menulis. Misalnya di sekitarnya sedang ada banyak demonstrasi, misalnya dari mahasiswa, nah itu bisa dijadikan tema juga. Gitu. Itu untuk tema yang mendasari sebuah cerpen. Setelah tema, kita ke alur atau plot. Nah, untuk alur di sini itu adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai puncak dan akhir cerita. Nah, untuk alur di sini bagi jalannya cerita ya, untuk secara sederhana kita mengenalnya dengan jalan cerita. Nah, alur dibagi menjadi tiga. Masih ingat ya? Alur apa saja ini? Maju mundur gitu. Maju mundur cantik. Ya. Alur maju, mundur, dan campuran. Ya, gitu. Untuk alur maju, berarti jalinan ceritanya itu diawali dari awal sampai akhir. Jadi diceritakan, misalnya kalau ceritanya itu dari anak kecil sampai dewasa, misalnya. Sampai menikah, punya anak, dan lain-lain. Sampai itu dengan disesuaikan dengan temanya. Gitu ya. Kalau untuk yang mundur, biasanya dari akhir dulu. Dari akhir, jadi nantinya adalah kembali, misalnya gini, kenapa si A ini menjadi seorang polisi misalnya. Nah, diceritakan nih latar belakangnya apa. Jadi itu mundur gitu ya. Atau misalnya kadang kita membaca misalnya cerpen begini. Dia sedang termenung di sebuah kafe di depan laptopnya misalnya begitu. Nah, terpikirkan oleh dia sampai berada duduk di situ. Dia mikirin masa lalunya gitu ya. Nah, itu adalah alur mundur. Sedangkan untuk alur campuran, untuk alur ini campuran biasanya dan sering digunakan di dalam sebuah teks karena ini lebih mudah. Artinya begini, kadang dia si pengarang menulisnya itu dari awal, kemudian sampai tengah dia balik lagi misalnya. Nah, itu campuran. Jadi kadang maju, kadang dia flashback untuk mengetahui latar belakang, gitu. Memberitahukan kepada pembaca latar belakangnya. Jadi nanti maju lagi sampai ke akhir. Nah, itu untuk alur atau plot, gitu ya.
kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Untuk tokoh dan penokohan di sini artinya adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokohnya di dalam cerita gitu ya. Kalau dalam cerpen berarti ada beberapa tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, tokohnya itu mungkin ada tokoh utama atau pembantu gitu. Nah, kemudian tokoh-tokoh ini dimasukkan ke dalam cerita hingga nantinya dapat diketahui karakter atau sifat dari tokoh-tokohnya itu. Nah, untuk penokohannya atau karakternya ini ada 3. Yang ke satu itu ada protagonis, kemudian yang kedua antagonis, dan yang ketiga tritagonis. Kalau protagonis apa, Said? Anu bager, Bu. Anu bager. Bager lain, Bu. Apa itu anu bager? Ya, tokoh protagonis adalah tokoh yang memerankan atau yang mempunyai karakter baik-baik. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan? Virus? Lutfi? Ayo, siapa yang bisa? Menolong orang, Bu. Penolong. Nah, ingat kalau untuk kata sifat, jadi begini. Penolong. Contoh yang lain selain penolong. Banyak rintangan. Kenapa? Banyak rintangan, Bu. Banyak? Rintangan, Bu. Soku antagonis di. Ini protagonis dulu. Protagonis itu. Banyak rintangan, Bu. Jadi nanti alur banyak rintangan. Penyabar. Masuk ya, penyabar. Pak Eta, Bu. Apalagi? Selain penyabar. Pemaaf misalnya. Ini contoh yang antagonis. Baik hati ini masuk ke sini. Baik hati. Ini contoh yang protagonis ya. Oke. Dulu di sini. Sekarang kita ke yang antagonis. Kalau antagonis apa? Jahat, Bu. Ya, ini sebaliknya dari protagonis ya, atau karakter orang yang memerankan karakter jahat. Jadi jahat di sini biasanya kebalikan dari sini. Contohnya yang sifatnya jahat apa? Sombong. 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 Terus apa? Selain sombong? Kalau pendendam bisa ya. Bisa, Bu. Apalagi? Penghalang. Penghalang mah itu mas sebagai masalahnya. Pembohong masuk gak, Bu? Boleh, pembohong. Ada lagi? Satu lagi. Iri hati, Bu. Iri ya. Iri ya, bisa. Nah, ini untuk yang antagonis. Nah, sekarang yang tritagonis. Untuk tritagonis yang bagaimana? Ada yang tahu, Cung? Membantu, Bu. Karakter pembantu. Karakter pembantu. Yang suka bersih-bersih gitu. Itu atuh, Bu. Jadi kos. Kebetulan protagonis, Bu. Pembantu yang protagonis. Pembantu menyelesaikan masalah. Bisa jadi. Penengah. Ya, betul. Jadi untuk yang tritagonis ini ada 3. Tritagonis artinya berarti orang ketiga. Orang ketiga di sini artinya orang yang menengahi konflik yang terjadi antara protagonis dan antagonis. Biasanya ini sifatnya apa? Ada yang tahu? Bijak? Nah, ini contohnya. Atau bisa juga adil, misalnya. Bisa juga mungkin kalau pemaaf ini lebih ke protagonis ya, yang biasanya begitu. Ada yang bisa mencontohkan lagi? Bisa juga tegas di sini. Kalau untuk yang tritagonis, karena untuk
melerai, menengahi yang protagonis dan antagonis, di sini harus punya sikap yang seperti ini ya, tegas, adil, dan bijaksana. Gitu. Itu untuk penokohan. Jadi ada 3 ya, protagonis, antagonis, dan protagonis. Ini yakinlah Ibu kalau kalian sudah bisa, sudah tahu dan mengenal tentang tokoh dan penokohan ini. Berikutnya, setelah tokoh dan penokohan, ini ada unsur latar atau setting. Nah, latar di sini adalah penggambaran ruang, suasana, dan waktu dalam peristiwa terhadap sebuah karya sastra. Dalam hal ini adalah dalam cerpen. Nah, ini bagi 3 ya. Ada tempat, kemudian suasana, ada waktu. Misalnya nih tempat, ada tempatnya di mana gitu ya. Disebutkan tempatnya misalnya di rumah, di hutan, di pasar, di sekolah, di masjid, di sawah, dan lain-lain. Nah, ini bisa dimunculkan di awal, misalnya di awal cerpen. Misalnya begini, suatu pagi di sebuah rumah, nah itu berarti lebih ke tempat. Suatu paginya ke waktu. Nah ini untuk waktu dulu ya Ibu. Untuk waktu, bisa dulu, bisa sekarang, besok, kemarin, pagi, gitu, sore, dan lain-lain. Bisa juga menunjukkan pukul berapa, gitu ya. Itu untuk waktu. Atau suasananya nih, untuk suasana ada bahagia, sedih, haru, tegang, khawatir, takut misalnya. Nah, begitu. Pagi ini di sebuah rumah terlihat riuh, nah, misalnya begitu. Itu sudah masuk ketiganya. Untuk latar ya. Jadi kalau latar biasanya dikenalkan di awal. Apalagi untuk latar tempat. Berikutnya, tapi meskipun kalau misalnya tidak, Bu, kadang-kadang di awal menceritakan, yang diceritakannya adalah orangnya, ya, itu berarti ke karakter ya, ke tokoh dan penokohan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudut pandang atau point of view, atau lebih mengenalnya kalau yang sering membaca Wattpad atau novel apa online, kita mengenal dengan POP. POP, point of view. Point of view ini yang biasa digunakan penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya di dalam cerita. Jadi artinya begini, apakah si penulisnya itu jadi orang pertama atau jadi orang ketiga. Nah, yang dipakai di sini adalah orang POP orang pertama dan POP orang ketiga. Karena untuk kata ganti orang kedua itu nantinya menjadi orang ketiga. Karena ada nya nanti. Misalnya, Said sedang membaca novel di halaman sekolah. Nah, nanti kata Said ini bisa diganti dengan dia atau nya. Jadi ini masuknya tetap ke orang ketiga. Nah, untuk POP orang pertama, ini dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama tokoh utama. Artinya begini, si penulis menempatkan dirinya, nih yang ini ya, si penulis menempatkan dirinya sebagai tokoh utama dan menjadi orang pertama. Misalnya, aku berjalan di koridor seorang diri. Nah, berarti si aku di sini sebagai dia yang menulis juga sebagai tokoh utama dan menjadi orang pertama gitu. Karena menunjukkan aku gitu. Dan lebih banyak biasanya kalau untuk penulis ini lebih mudah dengan point of view orang pertama, aku, saya gitu. Biasanya begitu. Itu lebih mudah dan sering dipakai. Kemudian yang kedua, orang pertama sudut pandangnya itu dilihat dari tokoh sampingan. Sudut pandang orang pertama, tapi tokoh sampingan artinya begini. Misalnya yang diceritakannya misalnya Lutfi, tapi yang nulis nih Fairuz. Nah, Fairuz menyebut dirinya aku, tetapi yang diceritakan bukan menjadi tokoh utama. Nah, si penulisnya menjadi tokoh sampingan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan untuk orang pertama? Sudah, insya Allah. Gimana? Udah bisa dipahami? Paham. Oke. Kemudian yang kedua ini
sudut pandang orang ketiga. Nah, untuk orang ketiga kan biasanya menggunakan ia atau dia atau nya dan mereka. Kalau ia, dia, nya ini kan tunggal. Nah, untuk mereka ini adalah jamak. Yang ini juga sama, aku dan saya ini adalah tunggal, kami adalah jamak. Ini. Nah, sudut pandang orang ketiga juga ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu atau maha tahu dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nanti Ibu contohkan di bawah ya. Jadi untuk sebagai sudut pandang orang ketiga serba tahu, jadi dia si penulis itu seolah-olah dia tahu semuanya gitu tentang si apa namanya tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, kalau yang ini hanya mengamati sebagai pengamat, jadi yang melihat, oh mungkin si ini begini. Nah, itu sebagai pengamat gitu. Nah, kemudian sudut pandang juga ini ada sudut pandang campuran, artinya bisa menjadi orang pertama dan menjadi orang ketiga. Kita lihat ke contohnya saja. Kalau untuk sudut pandang orang pertama yang menjadi tokoh utama nih, contohnya begini. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Nah, kata aku di sini ini adalah sudut pandang orang pertama dan sebagai tokoh utama. Karena mengakukan gitu. Jadi akuan gitu ya. Kemudian kita bedakan dengan sudut pandang orang utama tapi sebagai tokoh sampingan. Brak, sekali lagi aku kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Nah, yang tokoh utamanya adalah Erika, bukan si aku yang ini, gitu ya, bukan si penulis. Itu untuk sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Kemudian ini sudut pandang orang ketiga. Kalau yang serba tahu, ini begini, sudah 6 tahun ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia turuti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Nah, ini seolah-olah si penulis itu mengetahui tentang keadaan si karakter si Naomi ini. Si Naomi ini adalah sebagai pemeran utamanya atau tokoh utama. Kita bandingkan dengan yang ini sebagai pengamat ya. Entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini, pulang kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin? Nah, ada kata apa mungkin karena hubungan dia dengan sang kekasih yang tidak direstui oleh keluarganya. Nah, ini kalimat yang ini menunjukkan bahwa si penulis ini sebagai orang pertama, tetapi sebagai orang ketiga, maaf ini ya salah, ketiga, tapi hanya mengamati. Jadi kalau dengan kata lain, kalau bahasa kita mah dia orangnya kepo gitu ya, kepo terhadap kehidupan orang lain. Gitu. Jadi dilihat jadi orang lain seperti apa. Nah itu sudut pandang. Itu ya untuk sudut pandang. Jadi ada 4 itunya untuk dicontohkannya. Dan yang terakhir adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah untuk amanat ini adalah pesan moral. Nah biasanya penulis ini berpesan sesuatu kepada pembacanya, baik secara tersurat itu berarti jelas di dalam teksnya ada gitu ya, atau tersirat atau tersembunyi. Nah di sini penulis misalnya langsung menuliskan di dalam teksnya. Nah kita sebagai manusia harus berlaku adil. Nah berarti itu ada ya. Sedangkan kalau di yang tidak ada, nah ini biasanya di dalam perilaku. Jadi di sini untuk amanat bisa secara tersirat dan tersurat. Begitu. Nah itu untuk materi kita tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelaskan. Nanti bisa kalian pelajari lagi dan kalau misalnya lupa
tetap Ibu share untuk videonya juga, dan ini untuk materi ini juga tetap bisa di grup dan di PC. Jangan lupa untuk mengisi presensi hari ini ya. Kalau tidak silakan buka kameranya dulu. Said, Radit, Azka, ada Pak, Virus, Zahri, Firman, Lutfi, silakan buka kameranya. Said, mana Said? Radit, buka dulu kameranya. Tuh, Radit, eta rambut. Dapa, mana Dapa? Duh, si Lutfi tunduk. Seri. Virus, rambut, tak gondrong gitu. Azka, mana Azka? Ya, Bu. Nggak kelihatan. Sayid ke mana kacainya? Sayid itu tadi. Oke, 1, 2, 3. Firman ada, sok Firman rajin ya. Sayid 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa mengisi presensi ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Oke, kalau begitu. Terima kasih 9B, sok Anura rajin biasanya. Habis ini pelajaran apa? Ayo istirahat dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan mah, kita akhiri simpulannya bahwa untuk teks cerpen, unsur-unsurnya itu, unsur pembangun teks cerpen itu ada 6, yaitu tema, kemudian alur, watak dan penokohan, tokoh dan penokohan, kemudian latar, point of view atau sudut pandang, dan amanat. Begitu ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang menyimpulkan teks cerpen. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada penjelasan Ibu yang salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.